wabarakatuh. Saya Triwayudin Junior dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Triwayudin Junior, ada Ramdhani Berkat Nugraha, Nur Iskandar, akan mempresentasikan hasil kelompok dengan judul Program Analisis Insek Akun Meta dengan menggunakan Kmin++ dengan studi kasus Insek Akun Meta Business Suite di PT Lambang Putra Perkasa Motor. Latar belakang dari terbentuknya ini yaitu media sosial Instagram menjadi salah satu sarana promosi perusahaan digital, namun banyak akun bisnis yang belum memanfaatkan data insight secara optimal untuk mengetahui jenis konten yang paling efektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis machine learning yang mampu mengelompokkan performa konten Instagram berdasarkan data insight sehingga dapat membantu pengembalian keputusan strategi konten secara objektif. Penelitian ini mengembangkan program analisis data insight akun Meta dengan menerapkan algoritma Kmin++ untuk mengelompokkan konten berdasarkan tingkat performa. Selanjutnya yaitu ada tujuannya yaitu membantu bagian pemasaran perusahaan dalam menentukan strategi konten yang lebih efektif dan berbasis data. Lalu ada rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi untuk mampu menganalisis data insight di akun Meta Instagram secara otomatis. Yang kedua, bagaimana menerapkan Kmin++ dalam pengelompokan performa postingan Instagram berdasarkan data view, like, comment, follower, and engagement. Yang ketiga, bagaimana menentukan clustering konten dengan performa tinggi, sedang, rendah menggunakan algoritma Kmin++. Yang keempat, bagaimana menampilkan hasil analisis dan clustering dalam bentuk dashboard dan visual grafik yang mudah dipahami. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana menghasilkan insight dan merekomendasikan strategi konten berdasarkan hasil clustering. Kita masuk ke data insight. Ke data insight ini saya mengambil contoh di sini. Setiap baris dataset .csv akan mempresentasikan satu postingan Instagram dengan format view, like, comment, followers, and kategori. Di sini misalkan contoh 1100 view dengan like 12 dan komen 1 dengan followers 3264, maka akan menampilkan produk. Kategori jenis konten. Nah, referensi data vektornya dalam machine learning terutama clustering data harus berbentuk numerik. Maka setiap postingan berubah menjadi vektor. Fitur X sama dengan view, like, comment, and followers. Contohnya X sama dengan dalam kurung 1001, terus like-nya 12, komennya 1, followers dengan 3264. Artinya satu posting dengan sama dengan satu klik dalam 4 ruang dimensi. Jika dataset ada 5 postingan, maka ada 5 vektor seperti ini. Ini contoh yang di bawah.
Nah, di sini kenapa perlu vektorisasi? Algoritma Kremin++ tidak bisa membaca teks secara langsung, maka dia akan memerlukan angka label kategori. Jadi label kategori termasuk produk promo, lifestyle, dan lain-lain tidak dipakai saat clustering. Yang dipakai hanya algoritma angka. Tujuan clustering ini pada dataset yaitu mengelompokkan posting dengan performa yang mirip. Yang kedua, menentukan pola konten yang berhasil. Dan yang ketiga, membandingkan performa kategori konten. Contohnya satu clustering, misalkan clustering 1 sama dengan postingnya satu viral karena view dan like yang tinggi. Yang cluster yang kedua yaitu performanya biasa, dan yang cluster ketiga itu engagementnya rendah. Jadi intinya vektorisasi sama dengan proses pengubahan setiap postingan Instagram menjadi deretan angka agar bisa diproses algoritma data tersebut. Nah, kita lanjut ke cluster. Cluster dapat dikelompokkan menjadi beberapa cluster berdasarkan kemiripan. Satu, cluster yang tinggi, konten performa ini yang sangat baik. Yang kedua, cluster rendah, cluster sedang. Cluster sedang ini performanya yang cukup baik di bawah cluster tinggi. Yang ketiga, cluster rendah, konten yang performanya rendah. Setiap cluster memiliki centroid sebagai pusat data. Clustering sendiri itu kan adalah teknik machine learning tanpa label ya. Jadi untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Dalam kasus dataset postingan ini, data itu sama dengan performa postingan. Jadi kemiripan sama dengan nilai view, like, comment, and followersnya itu yang mirip. Artinya dengan postingan performa hampir semua akan masuk ke cluster yang sama. Nah, pembagiannya itu ada 3 kelompok, yaitu ada cluster yang tinggi dengan postingan yang dengan posting view yang tinggi, like yang tinggi, komen yang banyak, itu akan menjadi konten yang viral atau yang sangat menarik. Yang kedua itu cluster sedang dengan performa yang stabil, yang relatif normal, engagementnya yang cukup, sehingga itu konten normal atau rata-rata. Yang ketiga, cluster yang rendah. Cluster rendah ini dengan view yang kecil, engagement yang rendah, sehingga konten kurang menarik atau kurang luas jangkauannya. Nah, itu selanjutnya yaitu centroidnya. Centroid dari titik pusat clustering ini secara matematis ini, centroid itu adalah rata-rata vektor dalam data cluster. Nah, jadi di sini ini kan centroidnya itu saya mengambil contoh centroid dengan view 1001, like-nya 12, komennya 1, dan followersnya 364 followers. Yang contoh keduanya 950, like-nya 10, komen 1 dengan followers yang sama. Yang ketiga 1200, like-nya 20, komennya 2 orang,
dengan followers yang sama, dan yang terakhir 808 dengan tidak ada yang komen dan followersnya yang sama. Itu akan dijadikan satu. Yang pertama itu kan like dulu, like dijumlahin menjadi 1100 ditambah 950 tambah 1200 ditambah 800 lalu dibagi 4. Yang kedua like ini dijumlahin dibagi 4 karena ini datanya cuman memiliki 4 data, jadi dibaginya sama 4 dengan akan Centroid 2 nya yaitu dengan jumlah 798775 untuk view, dan yang like nya 12,5, yang komennya 1 dengan followers yang sama 3264. Maka Centroid nya akan memilih untuk ke klaster yang kedua yang performanya rendah atau sedang. Nah, Centroid ini berarti kan mengelompokkan ke kategori yang kedua, yang sedang. Karena Centroid itu kan nilai rata-rata ya, jadi masuknya ke yang kedua. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi penelitian ini dalam pembangunan program analisa insek data adalah pendekatan eksperimental dan rekayasa perangkat lunak atau software engineering, menerapkan konsep machine learning khususnya algoritma K-min++. Metodologi ini bertujuan untuk merancang, membangun, dan menguji sistem analisis yang mampu mengelompokkan performa konten berdasarkan insight data meta. Tahapan yang harus dilakukan yaitu 1. Mengumpulkan data dan pemahaman data insight akun meta. Jadi pertama itu kita mengumpulkan data dulu, apa yang harus dibuat, dan yang kedua itu pra-pemrosesan. Jadi kita harus mengkonsep data tersebut sebelum kita membuat data tersebut. Yang ketiga, analisis data menggunakan statistik deskriptif. Kita menganalisis dulu untuk konten apa yang harus kita buat dan supaya tepat sasaran untuk ke halayak ramai. Yang keempat yaitu penerapan algoritma K-min++ untuk clustering. Nah, nanti kita mengelompokkan dulu nih ini kira-kira menggunakan clustering apa yang cocok untuk konten tersebut. Nah, yang kelima yaitu visualisasi hasil analisis. Jadi kita harus mempunyai ide atau gagasan tentang konten apa yang kita buat agar konten tersebut menarik dan banyak orang yang nge-like atau komen terhadap konten yang kita buat. Yang kelima yaitu menyusun rekomendasi konten. Nah, algoritma tersebut statistik deskriptif. Yang kedua itu perhitungan manajemen. Yang keempat normalisasi data dengan min atau flex max normalization. Algoritma K-min++ kedekatan clustering dengan rumus itu exhaustion. Jadi kita sudah menentukan rumusnya.
Selanjutnya yaitu yang pertama itu input data set yang berisi view, like, comment, followers, and konten. Konten apa yang kita buat, tipenya seperti apa, dan akun yang akan direkomendasikannya seperti apa, rekomendasi kontennya seperti apa. Kita harus menentukan itu. Nah, lalu kita memulai dengan membaca menggunakan pandas dataset sama dengan pd domain. Yang kedua, validasi dan bersihkan data, hilangkan nilai kosong yang duplikat. Pastikan tipe numerik dalam fitur view, like, comment, and follower itu. Selanjutnya, hitung engagement dalam setiap postingan. Data engagement sama dengan data like ditambah data comment. Nah, yang selanjutnya itu normalisasi fitur numerik atau minimal dan maksimal. Setiap numerik sama dengan X sama dengan X min dalam kurung X per X sama dengan X min atau X max dan for N. Tentukan jumlah clustering, misalkan ada 3 clustering. Dengan pilih centroid pertama, acak dari dataset tersebut. Yang kedua, hitung jarak Euclidean setiap dataset ke centroid terdekat. Yang ketiga, pilih centroid berikutnya berdasarkan probabilitas dx2. Ulangi sehingga centroid tersebut terpilih. Jadi jika misalkan kita masukkan data tersebut, kita mengulanginya terus sehingga kita akan mendapatkan data yang terpilih ke centroid tersebut. Kalau misalkan centroid belum konvergen, jadi setiap data X, Y sama dengan hitung jarak Euclidean ke semua centroid, tetapkan clustering terdekat. Jadi kita mengambilnya itu di clustering yang terdekat dari nilai tersebut. Nah, hitung centroid baru dengan rata-rata dataset sampai akhir. Dengan visual code-nya yaitu analisis cluster. Yang pertama itu identifikasi cluster performa yang tinggi, sedang, dan rendah. Seperti yang tadi saya katakan di atas, yaitu kita menggolongkan 3 cluster ya, yang rendah, yang sedang, dan yang tinggi. Yang kedua itu hitung rata-rata view setiap like, comment, sama viewer. Dengan visualisasi data, grafik perbandingan antara view, like, dan comment, tampilkan clustering dan centroid, susun insight dan rekomendasikan konten, sehingga dashboard akhir akan menjadi selesai. Di sini saya flowchartnya membuat menggunakan API Meta Business ya. Selanjutnya itu implementasi ini saya menggunakan Python 3.11 ya, dengan yang pertama itu library flash atau flash backup. Library flash backup itu adalah fungsinya itu framework ya, web backend. Yang kedua, menggunakan pandas atau membaca dan mengelola dataset. Yang ketiga, library NumPy untuk mengoperasikan numerik dan matrix. String
learning itu algoritma yang clustering ya. Selanjutnya itu matplotlib menggunakan grafik analisis. Makanya di sini ada dataset, ada angka, dan ada grafik karena memerlukan semuanya. Nah, untuk library yang pertama itu untuk membuka dan mengirimkan brosur request ke server Flash yang menampilkan halaman template HTML. Jadi dengan klik mulai analisis kita dapat langsung ke library. Kedua itu menggunakan dummy ya, atau Flash memanggil script Python atau membaca data menggunakan pandas ya, dengan data sama dengan pandas dot read underscore CSV. Yang ketiga itu menggunakan analisis clustering. Analisis clustering ini yang pertama itu ekstrak fitur ya, jadi yang kedua itu menjalankan algoritma clustering, misalkan model sama dengan k-mean and model fit, itu hasilnya label clustering tiap postingan atau nilai centroid. Yang keempat menggunakan hasil dari penampilan dashboard tersebut. Dashboard menampilkan hasil tabel, hasil clustering, jumlah postingan tiap cluster, performa rata-rata, dan yang kelima itu menggunakan grafik, sehingga grafik ini menggunakan matplotlib. Yang pertama itu grafik cluster, yang kedua grafik distribusi performa, ketiga grafik perbandingan antara kategori konten tersebut. Contoh dari insect yang bisa ditampilkan itu konten cluster yang tinggi atau direkomendasikan berdasarkan prioritas. Yang kedua konten cluster rendah atau perlu perbaikan strategi. Dengan alur logikanya yaitu user, terus ke browser, ke flash server, dan data processing, lalu ke clustering, terus visualization dan dashboard input, dengan tujuannya yaitu agar memanipulasi workflow data science lengkap mulai dari input data, analisis, hingga visualisasi hasil dalam satu web interaktif tersebut. Selanjutnya yaitu diskusi berdasarkan hasil diskusi implementasi penguji sistem menerapkan algoritma k-mean++ pada program analisis data insect. Meta mampu mengelompokkan konten Instagram dalam klaster performa tinggi, sedang, dan rendah secara efektif. Proses clustering diawali dengan perhitungan engagement, normalisasi data, serta perhitungan jarak Euclidean menghasilkan pengelompokan yang lebih stabil dan representatif terhadap karakteristik data. Sehingga sistem ini terbukti dapat membantu mengelompokkan akun dalam memahami pola performa konten serta mendukung pengambilan data keputusan berbasis data. Dan selanjutnya yaitu saran. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan dataset yang lebih besar dan bervariasi. Data mengintegrasikan sistem secara langsung dengan API Meta Business agar data memperoleh data sifat real time. Selain itu dapat dilakukan perbandingan dengan algoritma clustering selain seperti DBSCAN atau hierarchical clustering menggunakan perolehan hasil pengelompokan yang lebih optimal. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan k-mean++ pada program analisis data insect akun Meta berhasil mengelompokkan
performa konten Instagram secara efektif ke klaster yang lebih tinggi, rendah, dan sedang. Sistem mampu mengelompokkan data insight seperti view, like, comment, followers, engagement menjadi informasi yang bermakna serta menyajikan dalam bentuk visualisasi dan rekomendasi konten. Dengan demikian, aplikasi ini dapat membantu mengelola akun dalam menentukan strategi konten yang berhasil dan lebih tepat berbasis data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon masukan dari ibu atau rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.